Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali dalam episode panas setelah Perpu Ormas. Banyak sekali peristiwa terjadi di akhir pekan kemarin. Semula kami menimbang-nimbang kasus pembacokan terhadap Hermansyah. Kemudian juga kami timbang ada pemblokiran Telegram, salah satu aplikasi yang populer sekarang ini. Kedua, terakhir kemarin setelah topik ini diputuskan, Ketua DPR dijadikan tersangka oleh KPK. Tapi karena ini sudah berbicara, sudah konfirm semua, kita akhirnya pilih panas setelah Perpu Ormas. Diskusi ini menarik karena terjadi dua kelompok, baik dari pakar hukum maupun dari aktivis. Ada kelompok yang pro justru terhadap Perpu ini, yang memudahkan pemerintah untuk bisa melarang ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ada ormas-ormas juga yang menentang habis-habisan, bahkan langsung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi debat hukumnya akan jauh lebih menarik, panas setelah Perpu Ormas ini. Pemirsa, kita awali diskusi kita dengan wawancara saya sore tadi bersama Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto. Pemirsa, sore ini kita berada di kantor Kementerian Menko Polhukam Republik Indonesia bersama Menteri Polhukam Pak Jenderal Wiranto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Karni Ilyas. Ya. Udah lama nggak wawancara Bapak secara langsung. Iya, iya. Publik pekan lalu itu kaget, Pak. Tiba-tiba ada Perpu untuk ormas. Iya. Untuk pengganti Undang-Undang Keormasan. Dan ini ditafsirkan banyak pihak bahwa ini kita setback. Artinya kembali ke rejim yang represif. Dan ini bahkan ada yang bilang bahwa ini dari zaman Belanda. Baru pertama kali ormas bisa dicabut, bisa tanpa harus ke pengadilan, bisa dibubarkan. Bahkan orangnya pun boleh ditangkap atau diancam dengan hukuman pidana. Ini apa latar belakangnya lahirnya ini? Iya, saya juga memahami ya, apa yang berkembang di masyarakat yang Bung Karni Ilyas. Tapi begini, saya ingin menjelaskan latar belakangnya supaya tidak ada salah penafsiran, sehingga muncul satu pendapat yang simpang siur mengenai pemerintah, ya begitu. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28, itu mengisyaratkan bahwa ada kebebasan untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Itu kan ada. Nah, dari dasar undang-undang itu maka ormas muncul di Indonesia. Ya. Organisasi kemasyarakatan, mereka berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Itu sah, diizinkan. Ya. Dan bahkan pada saat kita mereformasi negeri ini tahun 2000 atau karena tahun 1998 itu terus berkembang ini.
sejalan dengan perkembangan partai politik, ormas juga berkembang sebagai masyarakat madani, bagian dari itu. Sekarang jumlahnya Pak Karni itu cukup besar loh jumlahnya. Itu 344.039 ormas sekarang. Itu tidak kecil itu. Iyalah. Karena apa? Karena kebebasan memang merupakan salah satu bagian dari reformasi. Diizinkan, silakan, ya, silakan. Tapi kan ini perlu diatur, perlu dijaga, perlu dibina agar tujuan keormasan, yakni ikut serta dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional itu bisa berlanjut lah, bisa sinkron paralel dengan misi pemerintahan. Maka kemudian kebebasan itu dibatasi dengan peraturan perundangan. Jangan bebas kemudian sebebas-bebasnya, nggak bisa. Ya, karena dalam ormas itu memang sudah diatur masalah yang menyangkut asasnya, tujuannya, ciri-cirinya itu diatur. Tidak boleh menyimpang dengan ideologi negara Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh juga kemudian mengaburkan keberadaan NKRI, kan begitu. Normatif sekali, ya. Nah, untuk mengatur itu maka diterbitkan satu Undang-Undang Keormasan nomor 17 tahun 2013 itu diterbitkan ya, itu kan gitu. Artinya udah ada kan? Ada. Cara ngaturnya ada, ya. Namun ternyata dalam perkembangannya ada ormas-ormas yang menyimpang dari itu, dari tujuannya menyimpang, ciri-cirinya menyimpang, asasnya menyimpang, kegiatannya pun sudah menyimpang, bahkan mereka sudah secara vulgar menyatakan bahwa tidak setuju dengan demokrasi, tidak setuju dengan nasionalisme, bahkan ingin mempunyai satu target baru, bukan NKRI diperkuat, tapi membangun satu sistem pemerintahan yang baru, yang bukan NKRI. Nah, ini tentunya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu, ormas yang semacam ini apa dibiarkan? Kan tidak mungkin. Ya nggak mungkin, karena tujuannya sudah bertentangan dengan tujuan membangun negara, tujuan negara sudah dibiaskan dengan tujuan yang memang berbeda sama sekali. Ya tujuan kita merdeka lah, tujuan berbangsa. Iya, sehingga partisipasi pembangunan nasional sudah tidak lagi bisa diemban oleh ormas dari yang bersangkutan. Maka pemerintah tentu ya harus mencegah ini. Pemerintah harus menghentikan gerakan seperti ini karena sudah ideologis ini, gitu Pak Karni Ilyas. Oleh karena itu kita melihat kemudian apakah Undang-Undang 17 itu keormasan itu cukup kuat untuk mencegah, menghentikan gerakan ormas seperti ini. Ya. Nah, ternyata memang tidak kuat, undang-undang ini tidak cukup memuat sesuatu yang bisa membubarkan ormas seperti ini. Bisa dong kalau lewat pengadilan. Nah, tunggu dulu, karena di dalam undang-undang itu sendiri ternyata ideologi yang melawan Pancasila, ideologi yang bertentangan dengan NKRI, ideologi yang ya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hanya tercantum di situ ya ateisme, komunisme, leninisme dan marxisme. Nah, padahal perkembangan masyarakat baru sekarang ini dan yang akan datang akan muncul satu paham-paham lain tentunya, kecuali yang 4 itu, yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan NKRI, itu pasti ada. Nah, ini nggak terwadai dalam undang-undang itu, ya. Lalu dalam undang-undang itu juga ada satu asas contrarius actus, ya, di mana lembaga yang memberikan izin, memberikan sertifikat kepada ormas itu berhak untuk mencabut izinnya tatkala ormas itu tidak komit, ya, tidak konsisten terhadap komitmen yang telah disepakati bersama pada awal pembentukannya. Itu ada asas seperti itu asas administrasi, hukum administrasi yang umum sifatnya, dan harus ada dalam undang-undang itu. Di Undang-Undang nomor 17 itu tidak ada itu. Jadi yang memberikan izin tatkala organisasi atau ormas yang bersangkutan nyata-nyata sudah menyimpang dari asas tujuan NKRI, Pancasila dan sebagainya, membubarkannya harus lewat peradilan, begitu loh.
Nah, bukan itu yang justru apa ya, di negara demokratis memang harus melalui pengadilan kan? Ya bisa, itu bisa, tapi begini, asas contrarius actus itu ya, yang beri izin cabut dulu, baru nanti masuk pengadilan, silakan. Cabut dulu, baru kalau nggak setuju, ya merasa bahwa itu merupakan satu perbuatan yang dianggap mereka tidak sah, silakan, ada pengadilan, boleh. Tapi bukan pengadilan itu baru dicabut, begitu. Jadi perbedaan cuma seperti itu, ya. Lalu ada lagi satu hal yang barangkali juga perlu kita waspadai, bahwa tatkala ormas ini sudah masuk wilayah ideologis, Pak Gani Ilyas, ya, masuk gerakannya, langkahnya, tindakannya, ya secara faktual sudah langsung melakukan satu agitasi propaganda mengenai ideologi baru yang beda dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang juga tidak sepaham dengan NKRI. Ini kan sudah sesuatu yang membahayakan eksistensi negara. Ya. Kalau tidak segera dicegah, ya bisa-bisa negara bisa terganggu eksistensinya. Cepat atau lambat negara bisa berubah. Inilah yang kita anggap sebagai satu kegentingan yang sudah memaksa, keadaan yang sudah ya kadanglah keadaan yang sudah memaksa kita untuk segera mengambil tindakan. Jadi ada keadaan memaksa itu. Tadi saya katakan tadi bahwa bukti sudah ada. Gerakan-gerakan yang kemudian memaksakan satu ideologi baru ke masyarakat, memberikan satu pemahaman baru yang bukan Pancasila, bukan NKRI, ya, sudah merasuk di berbagai elemen masyarakat, bahkan sudah menimbulkan beberapa konflik horizontal di masyarakat yang pro dan kontra di lapangan. Nah, ini kalau tidak segera dihentikan, Bung Gani Ilyas, ini bagaimana? Apalagi kita tahu bahwa ya, tugas pemerintah, ya, yang merupakan perwakilan rakyat ini, misi yang diembankan juga kita menjaga keselamatan bangsa, menjaga eksistensi bangsa, atau dengan kata lain melindungi ya segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ini kan kewajiban pemerintah. Tatkala ada yang mengancam negara, maka otomatis kewajibannya adalah mencegah ancaman itu supaya tidak menjadi kenyataan. Apa ini yang dimaksudkan pemerintah adalah ormas seperti ATI? Perpu ini belum berbicara masalah ormas mana ya yang kira-kira dianggap sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya bertentangan dengan ideologi negara. Nanti kewajiban lembaga yang mengeluarkan izin, ya setelah Perpu ini muncul dan diterbitkan dan disahkan, payung Perpu inilah yang kemudian mereka bergerak untuk meneliti, ya ormas mana yang nyata-nyata dalam kategori seperti tadi, kategori yang sudah ya menyimpang dari komitmen semula. Asas, tujuan, dan sebagainya yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, ya sudah tidak lagi ya menjadi acuan mereka, maka lembaga yang bersangkutan yang akan mencabut izin itu. Nah setelah itu nanti silahkan, ya apakah nanti kemudian masuk ke ranah peradilan, menggugat tentang pencabutan ini, silakan. Atau pada saat Perpu ini pun bisa diajukan uji material di MK, silahkan. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa ya langkah ini tidak demokratis itu sama sekali tidak benar. Ya tapi kan sebelum mencabut pasti udah ditelaah, pasti kegentingan memaksa ini karena organisasi ini memang udah nyimpang. Ini agitasinya melawan Pancasila. Ya. Ini yang udah tercium begitu oleh pemerintah, organisasi yang mana saja? Jadi saya ada bukunya ya. Pemerintah tidak tiba-tiba ya, tidak gegabah ya, istilah kalap juga tidak. Kita sudah mempelajari cukup lama. Makanya. Bahkan sebenarnya beberapa organisasi sudah lama kita amati, bukan hanya 1-2 tahun ini, beberapa tahun yang lalu sudah diamati. Ya makanya kan ya, udah kelihatan. Sudah sangat kelihatan. Ya, sangat kelihatan. Apa yang saya maksud dengan ATI ya, salah satunya, atau API juga, ya, salah satunya API juga. Nah, salah satunya ya organisasi nyata-nyata, ya gerakannya, langkahnya, tindakannya itu sudah menyimpang dari
apa yang diharuskan sebagai satu ormas adalah yang disebut tadi HTI. Ya, tapi nanti dalam Perpu kita tidak nyebut organisasi mana, mengapa? Karena Perpu ini justru akan mengamankan negeri ini bukan hanya sekarang dan yang akan datang. Lalu kalau kita kemudian membuat undang-undang baru ya, agar pemerintah itu dengan kekuatan hukum tadi, kekuatan undang-undang bisa membubarkan ormas tanpa pengadilan atau pengadilan setelah dibubarkan, itu membutuhkan waktu kan. Jadi persyaratan membuat Perpu itu sudah kita kalkulasikan, sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sudah sesuai dengan keputusan MK yang mengisyaratkan bahwa kegentingan yang memaksa itu antara lain kan begitu. Ada sesuatu kondisi yang sangat mendesak. Ada kekosongan hukum, di mana instrumen hukum yang bersangkutan dengan kasus ini tidak mampu lagi menyelesaikan masalah ini. Dan kalau membuat undang-undang baru, waktunya terlalu panjang. Kita sudah mempertimbangkan dari 3 hal itu, sehingga pemerintah memutuskan kita keluarkan Perpu. Dan itu memang hak dari Presiden, ya, untuk mengeluarkan Perpu itu yang juga dinaungi oleh undang-undang. Ya. Lalu ada pakar yang kemudian menganalogkan bahwa, wah ini kan seperti surat nikah gitu loh, kan gitu kan. Yaitu KUA mengeluarkan surat nikah. Tatkala perceraian itu urusan pengadilan kan begitu. Kalau saya nggak aja itu Pak. Itu surat nikah. Zaman kami dulu, zaman Orde Baru, kami media kan, media cetak terutama, kan punya siup. Ya. Yang kami tuntut juga itu Pak, jangan kalau dianggap melanggar menpen yang keluarin, menpen yang cabut. Kami menuntut pengadilan yang mematikan. Ternyata oleh Pak Habibie dikasih lebih dari itu Pak, nggak perlu ada siup udah. Iya. Nah, itu analognya itu beda dengan ini. Kalau kita analogkan membuat rebues atau membuat STNK dong. Polisi mengeluarkan STNK, tatkala si pengemudi itu mabok, ya, melanggar hukum, langsung dicabut oleh polisi. Contrarius actus, nggak masuk pengadilan dulu. Tapi begini, mungkin saya bisa memberikan satu ilustrasi yang lebih lengkap ya. Ibaratnya negara ini seperti tubuh manusia, ya. Ada ormas, ada sel-sel baru yang muncul untuk melengkapi si manusia ini supaya sempurna, lebih sehat, lebih baik. Sel-sel baru ini selalu kan muncul. Nah, di antara sel itu ada sel kanker. Ada kanker lah, ya, yang masuk dia sebagai sel-sel baru itu. Yang kalau dibiarkan, sel-sel ini bisa ya membesar dan bisa menghancurkan si manusia itu, mati manusia itu. Kalau tidak segera kita cegah si kanker itu. Nah, kira-kira kita hanya ingin mencegah kanker itu tidak menyebar, ya, tidak membuat sesuatu yang membuat negeri ini menjadi terancam keberadaannya, tidak membuat si manusia itu karena dibiarkan kanker itu kemudian menggerogoti tubuh manusia, mati dia. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara, Pak Cornelius, ya. Kita lihat di Irak, di Mesir, ya, di Syria, ya, di Libya. Itu tatkala kanker itu dibiarkan, gerogoti negara, hancur negara, tinggal sejarah. Nah, kita tidak ingin seperti itu, ya, sehingga pemerintah dalam hal ini, kembali tadi, bukan keinginan pemerintah semata-mata, tapi atas dasar tanggung jawab pemerintah mempertahankan eksistensi negeri ini, mengamankan keberadaan negeri ini, mengamankan atau merawat warisan para pendahulu untuk merawat NKRI ini supaya utuh. Kita melakukan hal ini. Betul. Kalau ingin enak sebenarnya, ya sudahlah, biarin aja dah. Kita santai-santai aja, kita masuk comfort zone, ya, nggak berbuat apa-apa. Tapi saya kira itu langkah yang tidak benar. Kita berani ambil risiko agar tadi kanker-kanker yang sangat embrional tadi segera kita selesaikan. Ya, coba publik khawatir bahwa pertama undang-undang ini bisa menimpa ormas, Perpu ini bisa menimpa ormas manapun yang nggak disukai oleh pemerintah. Juga khawatir pemerintah kita sekarang okelah selektif, tapi ini bisa disalahgunakan oleh pemerintah yang akan datang. Ini kan jangka panjang, kata Bapak. Tapi kan gini Pak, kan ya, istilah
ormas yang tidak disukai pemerintah, itu saya tidak setuju. Ya, saya setuju. Pemerintah ini dalam membubarkan ormas bukan atas dasar suka dan tidak suka. Dalam pembubaran ormas itu pertimbangan utama kita, apakah ormas itu betul-betul komit kepada ya, perjanjian awal bahwa dia asas, ciri, tujuan tetap dalam koridor negara NKRI, koridor Pancasila, koridor Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konsensus nasional. Kita itu aja. Tidak kemudian kita melebar ke kepentingan politik, kepentingan pribadi, like and dislike, suka atau nggak suka, baru bubarkan, nggak bisa. Karena membubarkan ini pun nanti akan dikawal oleh undang-undang, ya, pasal 28, juga masih dikawal dengan proses peradilan. Tatkala kita sewenang-wenang, seenaknya membubarkan, dan peradilan mengatakan bahwa ini adalah tidak cukup bukti bahwa ormas ini ternyata mengganggu ketentraman, keselamatan negara, menang ormas itu, dipulihkan kembali. Sangat demokratis. Jadi nggak usah ada kekhawatiran bahwa nanti digunakan sebagai alat untuk menghancurkan ormas yang tidak disenangi. Saya kira nggak seperti itu. Bukan, yang dikhawatirin itu baik deh pemerintah Jokowi, Pak Wiranto sebagai Menko Polhukamnya melakukan dengan cara begitu. Tapi kalau pemerintah ke depan bertukar lagi dan menyalahgunakan, gampang kan? Pemerintah boleh berubah, Pak Karni Ilyas. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 masih lestari. Peraturan-peraturan perundangan lainnya masih tetap ada yang mengikat pemerintah itu untuk tidak berbuat sewenang-wenang. Saya pernah berada di, kita sama-sama pernah berada di Orde Baru, pernah mengawal reformasi dari awal. Ya, kita tahu bahwa sangat berbeda. Kalau dulu ya di Orde Baru ada peristiwa seperti ini, ada ormas yang nyata-nyata sudah mengingkari komitmennya, itu pakai undang-undang subversi aja, langsung bubar dia, langsung tangkap, masuk guntur, selesai. Itu tidak demokratis. Tapi ini kan kita ya pakai pengkajian, beberapa profesor doktor kita undang untuk mengkaji, jangan sampai kita keliru melangkah, jangan sampai kita melanggar demokrasi kita, jangan sampai kita kemudian dicap sebagai diktator. Sudah kita pertimbangkan, Pak Karni Ilyas, sehingga pada saat kita mengeluarkan Perpu itu pemerintah, Presiden Jokowi sudah sangat mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga saya juga menyatakan bahwa ini layak untuk kita umumkan kepada publik. Apa aja kriteria sebuah ormas satu ketika kita anggap melanggar atau melawan azas negara kita Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45? Ya sudah jelas apa, Pak Karni ya. Misalnya seperti ada ormas yang sudah mengatakan bahwa demokrasi itu tidak benar. Ada ormas yang mengatakan bahwa asas Pancasila itu buatan manusia, ya. Tidak perlu kita hormati, tidak perlu kita pegang lagi. Kita ada satu asas lain yang lebih tinggi lagi. NKRI ini kan ya tidak mesti juga lestari. Ada satu sistem tata negara lainnya yang lebih baik. Kalau itu sudah diucapkan dan sudah disiarkan di muka umum, bahkan ada gerakan-gerakan yang sudah membrainwash ya, mencuci otak dari teman-teman mahasiswa berbagai kalangan bahwa negeri ini tidak final, negeri ini harus berubah. Nah, ini bagaimana mungkin ya satu faham seperti itu bisa hidup di Indonesia tatkala kita bersama-sama sedang ya menyatukan negeri ini untuk menghadapi persaingan yang begitu dahsyat. Ya. Kita nggak akan bisa melakukan atau memenangkan persaingan tanpa kita bersatu. Nah, tugas pemerintah merawat persatuan ini dengan menyingkirkan sel-sel kanker yang akan mengganggu tubuh NKRI ini, Pak Karni. Sebenarnya sederhana sekali kok, sederhana sekali. Kalau bisa diterima dengan satu pemikiran yang bijak ya, yang jernih, saya kira ini hal yang sangat biasa. Perpu keluar, prosesnya ada, undang-undangnya ada, nanti perbincangan masuk dalam ranah hukum dan ranah-ranah peradilan, selesai. Tapi tidak perlu diributkan kan begitu. Nah, maka sekarang ini ada yang menuduh pemerintah ini sama dengan Orde Baru kan begitu, malah lebih jahat dari Orde Baru kan begitu. Saya kira
nggak seperti itu. Kita tetap menghormati satu reformasi hukum, reformasi politik, reformasi demokrasi yang berjalan sekarang ini. Karena saya juga sebagai saksi, ya saya tentu ya tidak mau ya untuk melakukan langkah-langkah yang justru mengingkari demokrasi tatkala kita bersama-sama mengawal demokrasi berkembang di Indonesia. Kalau seandainya kita tidak demokrat, ya tidak demokrasi Pak Karni Ilyas, mungkin 98 saya sudah mengambil alih pemimpin nasional ya dengan kekuasaan yang ada. Toh tidak saya lakukan itu, ya saya serahkan pergantian secara konstitusional. Artinya saya boleh mengatakan saya demokratis. Dan sampai sekarang nggak berubah. Dan saya mengawal Presiden Jokowi dengan tata cara yang demokratis begitu loh. Kenapa tidak dari Bapak di zaman reformasi itu hal semacam ini udah dikasih garis? Kenapa baru sekarang? Kan presidennya selalu berubah. Tidak setiap presiden mengambil langkah yang sama. Nah sekarang justru Presiden Jokowi berani mengambil risiko, ya, untuk barangkali dikecam publik, berhadapan dengan beberapa pakar dalam rangka penyelamatan negara. Ini harus kita hargai keberanian seorang presiden, ya, untuk mengambil risiko tatkala membuat keputusan yang cukup berat, ya. Kembali tadi kalau mau enak presiden nggak usah lah, Perpu nggak usah, ya. Kita comfort zone aja, kita ya jangan cari musuh, jangan cari masalah, itu bisa juga. Tapi si kanker ini terus grogoti Republik ini bagaimana? Gitu loh Pak. Ada juga pakar yang bilang begini Pak, itu kan ideologis, artinya cita-cita seseorang. Nah, manusia itu bebas mau cita-citanya apa. Ya. Boleh. Yang penting tidak ada tindakan yang lakukan sesuatu yang dilarang oleh perundang-undangan kita. Kemudian seperti di Amerika yang selama ini dianggap negara yang asalnya demokrasi lah. Itu kan apa aja di Amerika itu boleh. Komunis pun boleh. Karena mereka bisa mengatasinya kalau ada gerakan atau tindakan yang memang mau runtuhkan negaranya. Nah, kenapa kita agak begitu? Kira-kira begitu. Paham politik dengan ideologi berbeda, Bang Karni Ilyas, ya. Partai politik pun di Indonesia selalu mengedepankan atau mengutamakan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan partai politik di Indonesia pun dalam proses politik atau dalam gerakan politiknya selalu bertumbuh kepada ideologi negara, Pancasila, harga mati, ya. Undang-Undang 195, harga mati. Walaupun ada perubahannya, tidak dinafikan perubahan dalam arti bukan diganti, ya. Lalu NKRI, harga mati. Artinya apa? Artinya boleh ya berbeda pendapat soal mengaplikasikan demokrasi itu dengan cara-cara yang berbeda. Tapi kalau sudah di benaknya, ya, dalam aksinya, tindakannya, gerakannya sudah tidak lagi sejalan dengan Pancasila, ideologi negara, tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan tidak setuju dengan NKRI, tidak bisa dibiarkan, Bang Karni Ilyas. Di Amerika pun saya kira juga nggak dibiarkan. Ya kalau dia udah ada gerakannya. Nah, ini kan gerakan sudah ada, sampai-sampai terjadi konflik horizontal antara pro dan kontra di masyarakat di beberapa kota. Itu sudah ada. Kalau tidak ada itu kita juga tenang-tenang aja, nggak usah kita pusing. Karena sudah ada, maka kita menganggap ini sudah waktunya, ini sudah mendesak untuk kita segera selesaikan. Harusnya ini mungkin 5-10 tahun yang lalu harus sudah diselesaikan ini. Iya, justru itu Pak. Jadi ATI lah misalnya. ATI itu semua orang juga tahu ideologinya apa dan bagaimana. Tapi oleh Indonesia dikasih izin untuk berdiri. Jadi kayaknya ya ganti pemerintah jadi gak konsisten. Itu kasih izin, yang gini mencabut, kan begitu jadinya. Nah kembali tadi kan, masalah seperti ini kan butuh satu keputusan dan keberanian untuk mengambil risiko. Setiap pemerintahan itu pasti punya risiko tatkala dia menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan mempunyai karakter sendiri untuk bagaimana dia
mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Dan yang saya ketahui saat ini, saya tidak bermaksud membanding-bandingkan karena saya pernah berada di 4 pemerintahan kan, bergabung dengan 4 pemerintahan. Maka saat ini pemerintah betul-betul serius untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit. Ekonomi dunia kan sangat sulit, dan kita masih bisa eksis. Angka pertumbuhan kita masih kita bisa pertahankan. Kehidupan masyarakat kita juga masih, ya walaupun ya tidak ini meningkat dengan sangat drastis, tapi juga menurun dengan drastis. Ya. Kemudian kita bisa menjaga stabilitas. Bahkan dalam keadaan yang sulit pun kita bisa membangun infrastruktur yang secara fisik bisa kita lihat. Artinya apa? Saya menilai bahwa, atau saya menganggap ya, karena saya di dalamnya bukan menilai, bahwa pemerintah betul-betul serius untuk negeri ini bisa membawa satu kondisi di mana keadilan, kesejahteraan itu dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu yang mengganggu ini ancaman kita singkirkan ya, supaya jalannya nanti enak begitu. Risikonya ada seperti sekarang ini, banyak yang pro dan kontra. Kewajiban saya bicara sekarang. Ya, didengarkan alhamdulillah, nggak didengarkan ya sayang sekali kan begitu. Sehingga nanti dapat dipahami betul apa yang dilakukan pemerintah ini betul-betul bukan karena ambisi pribadi, ambisi politik, bukan, betul-betul melihat bahwa harus dilakukan seperti itu untuk negeri ini aman, begitu. Ini terakhir Pak, ini pemerintah sekarang ini juga mengizinkan ormas asing ada. Ya. Ini kan dianggap orang ya kebebasannya bertambah luas. Ya. Tapi di lain pihak ada undang-undang Perpu ini. Ya. Gitu. Apa ini nggak kontradiksi? Kita ini akan masuk dalam satu era globalisasi, Bang Karni Ilyas ya. Satu negara tidak bisa single state ya menyelesaikan atau secara mandiri menyelesaikan masalah dalam negeri yang nggak mungkin. Ya. Apakah di bidang ekonomi, di bidang pertahanan, ya, di bidang anti teror, semuanya harus kerjasama dengan negara-negara lain. Termasuk membangun negeri ini juga ada ketergantungan dengan negara lain. Nah, oleh karena itu organisasi kemasyarakatan dari luar, walaupun itu orang asing, tetapi bisa diuji apakah keberadaannya itu betul-betul menguntungkan negeri ini. Apakah keberadaannya nanti juga tidak menyimpang dari asas, tujuan, dan ciri organisasi keormasan di Indonesia. Kalau menyimpang, berhentikan Bang Ormas. Kita nggak mau ambil risiko ya, ormas-ormas asing yang nyata-nyata di sini hanya mengaco kerjanya, hentikan aja. Tapi kan paling undang-undangnya harus ada. Kalau nggak ada nanti ya dianggap seperti itu. Nah, kadang-kadang kami juga agak bukan geram, bukan ya, agak kecewa juga. Tatkala ada isu di masyarakat di mana pemerintah menganggap belum waktunya untuk langsung ya turun tangan, dianggap pemerintah tidak hadir ya. Pemerintah tidak hadir ya dalam kehidupan masyarakat dan memecahkan permasalahan di masyarakat. Tetapi kita dengan cepat ya, mencoba melakukan aksi untuk menghentikan sesuatu yang berbahaya ya, malah beramai-ramai juga ada yang menolak ya. Jadi hadir salah, nggak hadir salah. Tapi itulah ya kewajiban kita jelaskan kepada masyarakat supaya jelas bahwa tidak ada maksud kita untuk ya membuat negeri ini tambah kacau. Ya. Baik Jenderal. Ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan publik bisa paham latar belakang dari kenapa undang-undang ini lahir dan apa tujuannya dan apa maksudnya. Sekali ada lagi. satu lagi yang penting loh. Apa itu? Ada tuduhan bahwa Perpu ini justru akan mendiskreditkan ormas Islam, kan gitu. Oh iya, itu juga ada. Ini hanya dibikin untuk padahal tidak ada sama sekali, nggak ada kaitannya. Ormas Islam banyak yang masih hidup dan kita dorong, kita bantu keberadaannya, silakan tatkala tidak bertentangan dengan ideologi negara. Tapi kita yang kita ini itu kan bukan soal ormas agama apa, bukan. Kegiatannya yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi negara. Atau azasnya atau tujuannya berbeda. Terima kasih Bang Arni. Terima kasih Pak. Ya. Pemirsa, jelas dari uraian Menko Polhukam tadi bahwa Perpu ini lahir karena ada kekhawatiran
bahwa ada gejala dari ormas-ormas tertentu yang ingin mengganti Pancasila itu sendiri, dan tentu saja Undang-Undang Dasar 45. Tapi di lain pihak justru menimbulkan situasi panas ataupun kontroversi di masyarakat yang menganggap bahwa ini bisa menghilangkan kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tentu kita nanti akan membahas dengan pakar-pakar tata negara yang ada juga setelah ini. Dan satu hal, pemirsa, bahwa kalau rakyat takut kepada pemerintahnya, maka akan lahir tirani. Tapi kalau pemerintah takut kepada rakyatnya, akan lahir kebebasan. Kata Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika. Kita ketemu setelah rehat sejenak.